dalam kegiatan pendaftaran tanah yang perlu didata, apakah datanya lengkap, apakah datanya kurang lengkap, atau tidak ada datanya. Nah, kita coba bagi 3. Kalau yang dimaksud datanya lengkap adalah semua data-datanya itu jelas, urutannya, runtutnya jelas dari zaman dulunya. Misalkan dari tahun 1960-nya itu punya siapa misalkan. Kemudian turun sampai ke surat-suratnya, girik dan seterusnya itu jelas urutannya. Tidak ada yang menyangkal, berkasnya ada semuanya. Nah, kalau yang seperti itu adalah nanti akan dilakukan konversi. Konversi, jadi nanti diberikan kalau memang hak atas tanahnya masih merupakan hak atas tanah yang lama, yang surat-surat lama, misalkan zaman Belanda, kemudian juga masih juga berbentuk girik, itu sebetulnya pajak, tapi girik dulu dengan PBB sekarang tentunya ada sedikit perbedaan. Nanti bisa dibaca atau dibahas, dilihat materi tentang perbedaan girik dengan SPT PBB ya. Yang jelas gini, ketika urutannya jelas semua, termasuk surat-suratnya, maka itu konversi. Karena lengkap semua. Kemudian yang kedua, kalau belum lengkap bagaimana? Atau kurang lengkap, yang dimaksud kurang lengkap itu terputus. Dulunya ada, jelas gitu ya. Kemudian sudah dikumpulkan berkasnya, ternyata ada berkas yang kurang lengkap. Contohnya mungkin suratnya ada sebagian yang asli, sebagiannya yang mungkin datanya hilang. Tetapi memang di situ orang bisa menyaksikan, bisa mengetahui bahwa memang yang bersangkutan di situ. Dan tidak ada yang menyanggah, tidak ada menganggap itu tanahnya sengketa. Maka kalau yang kurang lengkap, nah itu diberikan penegasan, ditegaskan bahwa inilah memang benar, kan gitu. Nah, untuk penegasan ini perlu didukung juga dengan surat-surat. Nah, suratnya bisa tentang tidak sengketa atau mungkin dengan didukung oleh para saksi-saksi. Ini mudahnya ya untuk memahami seperti itu. Kemudian yang tidak ada, tadi kan lengkap, kurang lengkap, tidak ada. Tidak ada tuh maksudnya gimana? Surat-suratnya nggak ada gitu. Surat-suratnya itu tidak ada, tetapi dia memang menguasai. Dia memang menguasai, menggunakan, dan semua menyatakan bahwa benar. Dia itu menguasai dan menggunakan, memanfaatkan, dan itu lebih dari 20 tahun. Gitu. Nah, di situ tentunya perlu didukung oleh pengakuan dan ada saksinya. Nah, itu namanya pengakuan. Nah, ketika pengakuan berarti yang bersangkutan mengakui. Beda kan? Ada 3 ya. Nah, di situ didukunglah dengan surat pernyataan menguasai secara fisik lebih dari 20 tahun dan seterusnya. Itu ada belangkonya. Kemudian juga tidak sengketa. Itu diketahui oleh siapa? Ada dari desa, dari kantor kelurahan setempat. Nah, ini urutannya seperti itu untuk didaftarkan. Kemudian setelah kita memahami konsep ini, kemudian kita perlu mempelajari hak-hak apa saja yang berlaku sebelum UPA. Kemudian bagaimana transisinya. Kemudian bagaimana saat ini, apa perbedaan pajak surat-suratnya dengan kepemilikan, apa bukti pengakuan. Nah, ini kita pelajari lebih jauh lagi supaya tidak keliru. Kemudian bagaimana format-formatnya. Bisa jadi kan yang lama ada yang masih pegang surat-surat, tapi sekarang ternyata sudah diberikan haknya kepada orang lain. Kenapa? Karena itu ada putus di dalam segi administrasinya dahulu. Apa sih bukti-buktinya kalau yang dianggap lengkap? Yang dianggap lengkap itu kalau memang dulu ada surat-suratnya, contohnya kita mengenal dulu namanya hak yang dibilang Eigendom, Erpa, dan selanjutnya ya, yang dulu sebetulnya itu hak atas tanah zaman Belanda. Seharusnya sudah selesai konversinya, karena ada ketentuan yang mengatur bahwa ada batas waktunya untuk konversi ini. Nah, setelah itu berarti tidak berlaku tuh, karena tidak jelas kelanjutannya. Kenapa? Berkasnya ada di mana, database-nya ada di mana, dan ada batas waktunya untuk konversi seperti itu. Nah, kemudian jika masih ada, itu pun biasanya dalam pengadilan ketika saling menguatkan, saling menunjukkan bukti-bukti untuk runtutan dari zaman dahulunya, silsilahnya untuk kepemilikan tanah tersebut.
Kemudian ada lagi kita mengenal aja girik. Girik itu sebetulnya bukti pajak. Bukti pajak dari dulu zaman Belanda, dan di situ sebetulnya masa Belanda ada pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Namun pajak itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memang memilikinya pada saat itu pajaknya. Nah, kemudian ada suratnya. Nah, prosesnya dalam konversi kita mengenal adanya surat girik, adanya IPEDA. Itu sebetulnya adalah bukti-bukti pajak yang berproses untuk konversinya dan untuk pendataannya. Dan saat ini yang berlaku adalah SPPT PBB pajak ini. Jadi kalau dibilang ada girik, ada SPPT PBB, itu sebetulnya perbedaannya seperti itu. Kalau saat ini yang berlaku SPPT PBB atau pajak, karena pembayaran pajak diceknya dari situ, bukan dari data yang lainnya. Nah, untuk pajak ini ada pendaftaran. Nah, kita mengenal kegiatan pendaftaran tanah untuk kepentingan haknya, pendaftaran haknya, ada lagi untuk kepentingan pajak. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kalau untuk pendaftaran berarti haknya, kita daftarkan, ini haknya siapa, punya siapa, kita cek semuanya. Kalau untuk pajak itu kepentingannya untuk didata supaya orang-orang bayar pajak. Jadi ada kemungkinan ada pendataan pajak, di data pajak, yang bersangkutan itu ternyata harus bayar pajak, merupakan wajib pajak, tetapi dia itu bukan pemiliknya, dia hanya menggunakan. Nah, yang paling bagus ketika data pajak ini sesuai dengan data kepemilikan. Hanya karena proses pendaftaran tanahnya saat ini belum lengkap seluruh Indonesia, maka pada sebagian wilayah masih ya seperti itu terjadi. Tidak sesuainya atau belum sesuainya antara SPPT pajak, namanya yang tercantum di situ, dengan yang ada di kepemilikan, bukti kepemilikan. Karena ada yang ketika proses balik nama langsung diproses data pajaknya, ada yang tidak. Ada yang warisnya langsung untuk pajak turunkan, tapi surat-suratnya belum. Nah, mudah-mudahan ke depan udah bisa terintegrasi semuanya. Jadi ketika seorang membayar pajak, jelas itu adalah miliknya. Karena ada perbedaan untuk penggunaan pajak, walaupun dia bukan pemiliknya, ketika dia menggunakan tanah, memanfaatkan, maka dia diberikan beban untuk membayar pajak. Oke, saya kembali lagi tadi. Untuk yang berkas yang lengkap. Jadi surat-surat sudah ada. Kemudian proses peralihannya juga jelas. Kan udah tahun 60, 70, 80, kemudian yang itu sudah meninggal kan, yang pemilik yang tercantum namanya di situ. Kemudian sudah dijual, ada buktinya, jual belinya, terus itu runtut, berkasnya dikumpulkan, dia itu termasuk lengkap. Nah, ini yang mudah itu konversi, berarti kan karena jelas semuanya. Tapi yang kurang lengkap itu adalah yang putus. Mungkin di dalam runtutan itu ada yang hilang berkasnya, tetapi jelas saat ini memang punya dia. Semua mengakui itu, makanya ada surat pernyataan. Nah, diketahui oleh pihak aparat setempat. Nah, itu yang dimaksud kurang lengkap, maka perlu ditegaskan, perlu dikuatkan. Nah, kalau yang tidak ada, ya dia misal di sawah seperti ini, karena dari awal ini bukan sawah, misalnya gitu ya, kemudian diolah. Yang bersangkutan itu mengolah terus tanpa ada yang mengakui tanah tersebut, tidak ada sengketa, nggak ada yang ribut, dia olah gitu. Lebih dari 20 tahunan terus-menerus sampai ke anaknya, keturunannya, dia olah. Nah, disitulah ada yang namanya pengakuan. Dia mengakui karena dia mengolah. Nah, dia mohon bahwa ini saya sudah mengolah dan sebagainya, dan saya buktikan surat-suratnya tidak sengketa. Nah, diberikan hak atas tanahnya. Itu model seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau berkas-berkas tersebut hilang? Nah, ini ada prosesnya. Ketika memang betul-betul hilang, tapi hilang itu beda dengan tidak ada ya. Kalau hilang itu tadinya ada, kemudian hilang. Berarti lapor dulu, ada mekanismenya. Pernyataan hilang itu termasuk sertifikat yang lamanya hilang. Sekarang nggak ada, kita mau buat lagi sertifikat. Harus ada kejelasan hilangnya di mana, kapan, siapa yang menghilangkan. Kalau tidak ada lain, kalau tidak ada yang tidak ada. Nah, kalau hilang termasuk berkas-berkas itu. Jadi semua harus ada kejelasannya sebelum nanti diproses untuk pendaftaran tanahnya. Namun prinsip untuk pendaftaran tanah itu sebetulnya mudah tadi tuh. Ketika semuanya sudah lengkap, diketahui, kiri kanannya juga tidak ada sengketa, batasnya jelas, sudah diukur, tinggal diberikan sertifikatnya. Hanya permasalahannya tadi, tidak semua orang baik. Ada yang memang dia berniat kurang baik, ada orang yang berniat untuk menipu. Itulah yang muncul jadinya. Sertifikatnya double atau
sudah didaftarkan lagi, atau mendaftarkan punya orang. Nah, untuk menghindari itu makanya ada surat pernyataan, ada sumpah. Itu untuk menutupi permasalahan-permasalahan seperti itu.